Baik, di pertemuan kita di minggu kedua ini kita akan mengkaji tentang penelitian ilmiah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah scientific research. Scientific research dalam ilmu manajemen. Ya. Mari kita lihat. Penelitian ilmiah itu dimulai, jadi ada masalah dimulai ketika peneliti melihat ada sebuah masalah. Masalah itu terjadi di mana? Karena kita orang manajemen, maka masalah itu terjadi di dalam ilmu manajemen. Terjadi di dalam konteksnya adalah di dalam perusahaan. Oke. Ya. Bayangkan misalnya kita melihat ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini pasti semuanya punya masalah, perusahaan tersebut. Oke. Nah, apa itu masalah? Masalah itu adalah ketidakberesan atau sebuah situasi penyimpangan dari sesuatu yang dikehendaki. Oke. Jadi masalah itu adalah sebuah ketidakberesan, sebuah situasi penyimpangan dari sesuatu yang dikehendaki. Jadi yang dikehendaki oleh perusahaan pasti adanya keuntungan. Yang dikehendaki perusahaan adalah barangnya laku. Yang dikehendaki perusahaan karyawannya itu rapih, karyawannya itu nurut, karyawannya itu punya komitmen terhadap perusahaan. Tetapi ketika semua yang diharapkan itu tidak terjadi di perusahaan tersebut, maka terjadi yang namanya ketidakberesan, penyimpangan dari sesuatu yang dikehendaki atau deviation. Penyimpangan itu deviasi. Contoh ketika misalnya penyimpangan itu terjadi ketika misalkan ada cahaya kan ke air, kemudian berbelok cahaya itu, dan ketika kita melihat cahaya itu ternyata tidak lurus dari atas ke bawahnya. Itu namanya pembiasan atau dipahami juga sebagai deviasi, penyimpangan. Nah, atas dasar masalah yang muncul, maka kemudian peneliti dapat mengembangkan masalah penelitian, yakni perspektif penelitian atau cara pandang penelitian yang akan dilakukan terhadap masalah yang diselesaikan. Jadi, yang dimaksud cara pandang penelitian ini adalah bagaimana seorang peneliti dalam ilmu manajemen melihat masalah dan kemudian mencari solusi terhadap masalah tersebut. Itu solusi yang ditawarkan adalah berbasis penelitian yang penelitiannya adalah penelitian ilmiah, bukan penelitian non-ilmiah. Penelitian ilmiah itu seperti apa? Penelitian ilmiah itu ada metodologinya yang baku, ada metodenya yang khusus. Kalau penelitian yang non-ilmiah seperti apa? Ya penelitian yang tidak ada metodenya, tidak patuh terhadap paguna atau pakemnya. Jadi ya pada akhirnya penelitian itu tidak bisa dikatakan sebagai scientific research, penelitian yang ilmiah. Oke, coba dilihat di sini di gambar. Biasanya masalah itu muncul dari data dari sumber terpercaya. Contoh misalkan begini. Data itu kan bisa berupa angka-angka atau sesuatu yang kemudian kita bisa baca tetapi belum bunyi data itu. Contoh misalkan data kerugian atau data penurunan pendapatan dari sebuah perusahaan. Labanya menurun. Tahun lalu misalkan 1 miliar, tahun ini jadi 500 juta. Bukan hanya sekedar karena corona, ternyata misalkan di dalam kondisi normal ternyata dia turun sampai 50%-nya. Ini ada apa yang terjadi seperti ini? Begitu. Nah, data tadi itu kemudian kita bisa menganalisanya menjadi sebuah masalah. Tadi ada datanya apa? Oh, datanya itu ternyata ada penurunan keuntungan. Tahun lalu 1 miliar, sekarang cuma 500 juta. Nah, dari data itu kemudian muncul ada masalah. Ada masalah. Apa masalah itu? Lihat, masalah adalah
ketidakberesan, situasi yang menyimpang dari yang dikehendaki. Tentu saja kalau kita punya perusahaan sudah dapat keuntungan 1 miliar di tahun yang lalu, tahun sekarang pengennya ya minimal sama. Syukur-syukur dan diharapkan itu naik. Nih sekarang malah turunnya drastis sampai 50%. Ini ada masalah. Nah, kemudian masalah itu harus kemudian ditarik, tidak hanya sekedar masalah biasa, tapi harus ditarik ke dalam masalah penelitian. Oke. Masalah penelitian itu masalah penelitian yang bagaimana? Masalah penelitian perspektif penelitian yang akan dilakukan terhadap masalah yang akan diselesaikan. Jadi ketika kita melihat bahwa terjadi masalah penurunan pendapatan atau penurunan keuntungan, itu adalah masalah perusahaan, maka kita harus tarik kepada masalah penelitian. Nah, masalah penelitian apa bedanya? Ya, kita kemudian di dalam masalah penelitian itu kita bisa menarik sebuah, katakanlah pertanyaan penelitian, atau katakanlah sebagai sebuah tujuan penelitian yang dimana kayak contoh tadi, berkurangnya pendapatan atau keuntungan perusahaan, kemudian kita tarik sebagai sebuah masalah penelitian. Bagaimana masalah penelitian? Kurang lebih begini masalah penelitian. Faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap penurunan, pertanyaan penelitian jadinya langsung tuh. Kita akan meneliti faktor-faktor apa saja yang berkontribusi kepada penurunan keuntungan perusahaan. Itu sudah jadi masalah penelitian. Kenapa bisa jadi masalah penelitian? Karena di sini ada muatan kandungan penelitian yang dimana kita akan melakukan eksplorasi. Explore, kita akan menjelajahi, kita akan mencoba masuk ke dalam masalah apa yang menyebabkan perusahaan ini kok keuntungannya itu bisa menurun sampai 50%. Pertanyaan penelitiannya adalah tadi, faktor-faktor apa saja yang mendorong adanya penurunan pendapatan atau keuntungan dari perusahaan. Bagaimana pertanyaan berikutnya? Mungkin bisa jadi ada sub pertanyaan, anak-anak pertanyaan. Kita bisa mungkin merumuskan kembali faktor sumber daya manusia disinyalir menjadi salah satu penyebab penurunan dari keuntungan perusahaan. Sehingga bisa jadi pertanyaan penelitiannya diantaranya, sejauh mana faktor pengelolaan SDM di perusahaan itu berkontribusi terhadap penurunan keuntungan dari perusahaan. Itu sudah menjadi pertanyaan penelitian. Seperti itu. Oke. Jadi intinya, kayak misalkan kalian nanti melakukan penelitian di perusahaan-perusahaan. Kalau misalkan kaliannya orang SDM misalnya, melihat kok ada ketidakdisiplinan di perusahaan, kok melihat adanya karyawan yang tidak begitu berkomitmen. Komitmen itu dia mempunyai semacam rasa wajib, rasa kewajiban untuk mengabdi pada perusahaan, kemudian rasa kehausan untuk tetap tinggal di perusahaan, rasa ada attachment secara emosional terhadap perusahaan. Kok itu tidak ada di perusahaan itu? Kok kayaknya karyawan itu cuek-cuek saja, dia hanya sekedar mengerjakan tugas kemudian pulang, tidak menunjukkan adanya komitmen-komitmen yang melebihi apa yang harus dia lakukan. Itu kenapa penyebabnya? Nah, itu bisa jadi diteliti dengan memperkirakan apa sih yang menyebabkan, faktor-faktor apa saja sih di perusahaan yang bisa menumbuhkan komitmen karyawan. Oh, mungkin bisa jadi karena faktor A, misalkan karyawannya nggak puas, kepuasannya rendah sekali. Oh, kalau begitu mungkin kita memprediksikan bahwa kepuasan kerja itu di perusahaan ini bisa mempengaruhi kepada komitmen perusahaan, komitmen karyawan. Maka kemudian kita lakukan penelitian kuantitatif pengaruh dari atau hubungan dari kepuasan kerja terhadap komitmen
organisasional karyawan. Tidak cukup hanya satu itu. Tambah lagi misalnya, apakah karena lingkungan kerjanya, apakah mungkin diprediksikan oleh kita itu karena lingkungan sosialnya, karena kepemimpinannya dari pimpinan-pimpinannya, seperti itu. Oke. Nah, penelitian adalah sebuah proses investigasi ilmiah terhadap sebuah masalah yang dilakukan secara, nih persyaratnya, terorganisir, sistematik, berbasiskan pada data yang terpercaya, bersifat kritikal dan objektif, ya, kritikal dan objektif, yang bertujuan untuk menemukan jawaban atau pemecahan atas suatu atau beberapa masalah yang diteliti. Jadi penelitian itu dari kata teliti. Jadi penelitian itu adalah proses untuk meneliti dengan teliti. Jadi tidak hanya sekedar membaca kemudian menyampaikan, tidak, tetapi diteliti dengan apik. Nah, di sini dengan terorganisir, dengan sistematik, pada data yang terpercaya, bersifat kritikal dan objektif. Ini ada masalah tadi misalnya, masalah lain misalnya biaya iklan tuh tinggi. Kok ternyata jumlah penjualan tidak meningkat? Ada apa ini? Oke. Maka kemudian dilakukanlah investigasi ilmiah atau pelacakan secara ilmiah. Persyaratannya harus terorganisir, yang pertama. Harus sistematik, berbasis data, kritikal dan objektif. Kritikal itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk tidak mudah menerima apa yang disampaikan oleh orang lain, tetapi dia berupaya untuk senantiasa mencari kebenaran dari apa yang disampaikan oleh orang lain tersebut. Begitu. Jadi orang-orang yang kritikal itu tidak langsung asal percaya saja, tapi dia kemudian menelaah, mengkaji, benar apa enggak ini. Itu namanya kritikal. Benar apa enggak, tepat atau enggak, seperti itu. Itu orang namanya kritikal. Oke. Uma sekarang menulis, thus it is fruitful to define a problem as any situations where a gap exists between the actual and the desired ideal states. Bahwa sangat berharga untuk mendefinisikan sebuah masalah sebagai situasi apapun di mana sebuah gap, ya, hadir atau ada di antara keadaan ideal yang diinginkan, ya, dengan keadaan yang senyatanya. Inginnya kita, perusahaan kita untung setiap tahun, ternyata ada yang tidak untung dalam satu tahun tersebut, begitu. Setelahnya kita terorganisir, sistematik, basis data, kritikal, objektif, maka akan muncul jawaban atau solusi, dan ini akan menjadikan spesifik problem atau masalah tertentu ini bisa mendapatkan jawabannya. Seperti itu. Jadi intinya bahwasanya penelitian itu adalah sebuah proses investigasi ilmiah. Selanjutnya, setelahnya kita membahas tentang masalah, kita akan melihat bahwa sumber masalah penelitian itu bisa jadi muncul dari fenomena bisnis, ya, atau fenomena manajemen. Fenomena bisnis itu mungkin bagaimana, sejauh mana pengaruh kompetitor terhadap bisnis kita, itu berarti fenomena bisnis. Fenomena manajemen misalnya bagaimana hubungan antara atau pengaruh dari pengaruh dari misalnya kalau dalam ilmu manajemen SDM, ya, pengaruh dari bagaimana lingkungan kerja terhadap komitmen atau terhadap kepuasan kerja atau terhadap kinerja dari karyawan, begitu.
berupa data bisnis atau data manajemen, data organisasi atau data perusahaan yang menunjukkan adanya sebuah penyimpangan atau sumber dari kesenjangan temuan ya yang sudah dilakukan. Jadi sumber masalah dalam penelitian itu bisa jadi ya dari fenomena. Fenomena itu sesuatu yang ada, itu fenomena. Fenomena dalam ilmu manajemen, misalnya tadi menurunnya pendapatan dan sebagainya. Fenomena bisnis ya, fenomena manajemen, misalnya kok karyawan kelihatan tidak antusias dan sebagainya. Nah, di sini adalah fenomena bisnis manajemen, ini disarankan untuk mahasiswa S1. Oke. Kemudian yang kedua disarankan untuk mahasiswa S2 dan S3 itu kesenjangan penelitian atau research gap. Misalnya peneliti sudah meneliti tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja atau pengaruh dari komitmen terhadap kinerja dan sebagainya. Nah, ketika ada topik yang belum dibahas di penelitian sebelumnya, misalnya begini, ada pengaruh atau ada hubungan antara, kan di dalam ilmu perilaku keorganisasian itu ada namanya OCB, Organizational Citizenship Behavior. Jadi perilaku dari karyawan yang melebihi tugas dan peran dia. Jadi dia suruh ngelambur, oke, tanpa harus dibayar, dia di rumah kerja lagi untuk perusahaannya tapi nggak usah dibayar, kayak begitu. Dia senang bantu orang, kayak begitu. Nah, namanya OCB itu tuh salah satu indikatornya OCB adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, misalnya kita menemukan bahwa penelitian sebelumnya sudah meneliti pengaruh dari misalkan kepuasan kerja terhadap OCB, sudah dilakukan. Tetapi belum ada penelitian yang meneliti tentang bagaimana pengaruh OCB terhadap, bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB ketika ada moderator. Moderator itu sebagaimana yang saya sampaikan di minggu lalu itu seperti yang menurunkan atau menaikkan tegangan. Jadi misalnya hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja itu awalnya 70% atau 50%, ketika muncul moderator yang bisa jadi penguat hubungan, maka kemudian bisa jadi naik dari 70% jadi 80%, begitu. Itulah fungsi moderator. Saya kembali ke sini bahwa ada kesenjangan penelitian dalam research gap dan ada kesenjangan teori atau teori gap. Nah, untuk yang S3 ini terkait dengan teori yang kompleksitasnya lebih tinggi. Misalnya kenapa teori itu misalnya kesenjangan teori. Belum ada teori yang mengatakan tentang bagaimana seorang CEO ketika CEO itu Chief Executive Officer ya. Jadi direktur utama, bagaimana direktur utama melakukan kebaikan kepada bawahannya dan kebaikan itu kemudian menjadi semacam role model bagi karyawan-karyawan di sana. Teorinya belum ditemukan, maka kemudian si mahasiswa S3 itu mengembangkan teori tentang bagaimana perilaku baik dari para manajer, terutama manajer puncak ya, terutama top leadernya, yakni direktur utamanya terhadap karyawan. Jenis-jenis penelitian itu dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Didasarkan sesuai dengan sifat dari tujuan penelitian, sifat eksplanasi, serta orientasi bangunan teori. Jadi contoh di sini. Jenis penelitian itu, jadi tadi penelitian adalah sebuah kajian yang sifatnya ilmiah, objektif, kemudian terorganisir, sistematik, berbasis data kritikal dan objektif. Nah,
Sekarang penelitian itu pembagiannya ada sifat eksplorasi ilmu, sifat eksplanasi ilmu, dan metode penelitian ilmu. Jadi ini kadang-kadang saling bertabrakan ya, atau saling beririsan. Jadi sifat eksplorasi ilmu ternyata bisa ketemu dengan sifat eksplanasi ilmu, atau bisa ketemu dengan metode penemuan ilmu ketika si penulisnya adalah melakukan kajian-kajian yang masuk beberapa poin dari kategori penelitian atau jenis penelitian di sini. Nah, kita lihat jenis penelitian ada sifat eksplorasi ilmu. Jadi karakteristik ilmu ini adalah ilmu yang sifatnya kita harus mengeksplorasinya. Explore itu kan menjelajahi. Di antaranya pilihannya adalah basic research dan applied research. Nanti saya jelaskan di belakang, ada penjelasannya. Jenis penelitian berikutnya adalah dari sifat eksplanasi ilmu. Artinya eksplanasi itu menerangkan. Ada penelitian causal research, jadi pengaruh A terhadap B, B terhadap C, itu namanya sebab akibat. Ada penelitian non-causal comparative research. Ada penelitian yang bukan penelitian yang tadi, yang yang kausal ya. Yang kausal itu kan A ke B ke C, itu kausal. Kalau non-kausal itu perbandingan saja, membandingkan misalnya manajer yang baik dan manajer yang tidak baik, seperti itu. Berikutnya adalah jenis penelitian dengan metode penemuan ilmu, dibagi dengan kualitatif research dan kuantitatif research. Jadi kualitatif itu lebih kita menggali informasi yang nanti datanya berupa data kualitatif, misalkan hasil wawancara, kemudian observational notes atau catatan-catatan observasi, atau mungkin catatan-catatan ketika kita di lapangan, itu kualitatif ya. Nah, kalau yang kuantitatifnya ya nanti juga kalian akan mendapatkan biasanya di materi di skripsi, itu kuantitatif rata-ratanya mahasiswa ya. Nah, kalau kualitatif hipotesis gathering research, jadi dari penelitian kualitatif itu kita bisa membangun sebuah teori ya, tapi perlu diuji terlebih dahulu di lapangan dengan beberapa kali penelitian. Dan tidak hanya di Indonesia, biasanya harus sampai ke luar negeri segala. Quantitative research adalah hipotesis testing research. Jadi dalam penelitian kuantitatif selalu ada, kita menduga H1, diduga terdapat hubungan antara A dan B, seperti itu. Ya. Jenis penelitian sesuai dengan sifat eksplorasi ilmu. Bila penelitian keilmuan diarahkan untuk menggali atau mengembangkan bagian dari ilmu tertentu yang ada pada gilirannya menghasilkan sebuah kontribusi pada badan ilmu, contribution to the body of knowledge. Kayak misalnya kebanyakan di Australia yang saya dapatkan, itu para dosen itu fokusnya ketika meneliti apa? Yakni publikasi. Publikasinya di mana? Di jurnal-jurnal yang kelas dunia gitu. Yang jurnal-jurnal yang punya nilainya itu 4. Kalau misalkan 3 itu nggak mau dia, seperti itu. Nah, jenis penelitian sesuai dengan sifat eksplorasi ilmu itu dibagi 2. Ada penelitian dasar. Tujuan penelitian dasar adalah mengembangkan ilmu untuk mencari jawaban baru atas masalah manajemen yang terjadi dalam organisasi. Contoh, meneliti hubungan persepsi terhadap keadilan organisasional dengan komitmen organisasional. Jadi persepsi masyarakat, persepsi karyawan terhadap keadilan organisasional itu ada konstruknya, ada variabelnya, begitu. Jadi penelitian dasar yang ini, yang mengembangkan ilmu ini, itu akan meneliti tentang bagaimana persepsi masyarakat ya, atau persepsi karyawan terhadap perusahaan ya yang ada di daerahnya, seperti itu. Tadi kita sudah membahas tentang penelitian dasar, walaupun singkat ya. Jadi penelitian yang pertama adalah mengembangkan ilmu, mencari jawaban baru atas masalah manajemen yang terjadi di dalam organisasi. Contoh, meneliti hubungan persepsi terhadap keadilan organisasional dengan komitmen organisasional. Persepsi terhadap keadilan organisasional itu adalah pandangan dari karyawan tentang melihat perusahaan itu adil atau tidak.
Berikutnya, jenis penelitian sesuai dengan sifat eksplorasi ilmu adalah penelitian terapan, di mana penelitian ini dilakukan dengan tujuan bukan memberikan sebuah konstruksi baru pada ilmu, melainkan memecahkan sebuah masalah yang dihadapi oleh manajemen atau organisasi perusahaan tertentu. Contoh misalnya, rendahnya dampak iklan pada televisi terhadap kinerja penjualan perusahaan. Jadi iklan sudah sering ditempelin di televisi, tetapi rendah sekali kinerja penjualan perusahaan. Kinerja itu prestasi kerja kan ya. Nah, bisa jadi ini ada apa? Uang sudah sangat banyak dikeluarkan untuk promosi, tapi yang terjadi barang tidak semakin keluar dengan cepat seperti itu. Ya. Maka kemudian dilakukanlah penelitian. Jadi kalau kalian nanti mau melakukan penelitian, carilah penelitian yang sifatnya terapan. Jadi dari ilmu manajemen juga itu bisa gitu, selain orang keuangan atau orang akuntansi. Berikutnya, jenis penelitian sesuai dengan eksplanasi ilmu. Eksplanasi itu artinya menjelaskan. Ya. Masih penelitian kausalitas yang penelitian ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan akibat antar beberapa konsep atau beberapa variabel atau beberapa strategi yang dikembangkan dalam manajemen. Studi kausal ini seperti ini akan dilakukan misalnya dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan apakah terdapat pengaruh strategi bersaing terhadap kinerja perusahaan dan seberapa besar pengaruhnya bila dibandingkan dengan instrumen strategi-strategi yang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kausal, casual, bahasa Inggrisnya casual. Jenis penelitian sesuai dengan eksplorasi ilmu tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Penelitian non-kausalitas, komparatif. Penelitian non-kausalitas itu adalah dilakukan dengan membandingkan dua atau beberapa situasi dan atas dasar itu dapat dilanjutkan dengan meneliti apa penyebab perbedaan situasi yang terjadi. Contoh, penelitian yang membandingkan perilaku bohong antara manajer pemasaran dan manajer SDM. Kalau misalnya penelitiannya mau diambil penelitian kualitatif dan bisa dimasukkan dalam judul penelitian, ya, maka penelitian ini bisa dilakukan. Non kausalitas, hanya membandingkan saja, membandingkan antara perilaku bohong manajer pemasaran dan manajer SDM. Itu di universitas-universitas besar, ya, banyak profesor-profesor itu yang haus ilmu. Jadi orang manajemen dia sit in atau duduk di kuliah-kuliahnya profesor-profesor, misalnya profesor ilmu sosial, ilmu-ilmu apa yang tidak bersentuhan dengan ilmu-ilmu manajemen. Nah, dari sana menginspirasi profesor yang orang ilmu manajemen ini untuk kemudian mengembangkan sebuah penelitian baru begitu, seperti itu. Nah, saya katakan lagi kembali bahwa ilmu-ilmu yang sekarang kita peroleh, kita miliki, kita dapatkan tentang ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu segala macam, maka mereka para penemu-penemu ilmu tersebut, ya, melakukan penelitian. Nah, penelitiannya itu dalam penemuan ilmu itu, terutama penemuan ilmu manajemen, ya, itu dibagi dua, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuan itu didasarkan pada metodologi penemuan ilmu atau cara menemukan ilmu, cara menemukan teori. Nah, dalam penelitian kualitatif, pada akhir penelitian itu dapat dihasilkan satu atau beberapa proposisi atau hipotesis. Makanya disebut penelitiannya hypothesis generating research, penelitian yang menghasilkan hipotesis atau dugaan sebagai temuan puncak dari seluruh proses penelitiannya. Contoh saya pribadi, penelitian saya untuk S3 itu adalah penelitian qual and quant. Jadi kualitatifnya ada, kuantitatifnya ada. Akhir penelitian kualitatif saya itu saya melakukan penelitian saya adalah tentang
perilaku menolong dari direktur utama perusahaan menengah dan kecil, ya, yang karyawannya kurang dari 100. Perilaku menolong para direktur utama terhadap karyawan-karyawannya, di mana perilaku menolong itu tidak ada di dalam ketentuan perusahaan. Tidak ada dalam job desk-nya perusahaan, tidak dalam job desk-nya si karyawan tersebut, atau si perusahaan, atau si CEO tersebut, atau si direktur utama tersebut. Tapi dia dengan sukarela membantu bawahannya. Contoh misalnya, si bawahannya sakit, nggak ada ketentuan dari perusahaan untuk mengeluarkan uang misalnya. Tapi kemudian si bos itu dengan kebijaksanaannya atau diskresinya, bahasanya diskresinya itu mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan uang dari perusahaan untuk melayat atau menengok karyawan yang sakit tersebut. Nah, dari sana kemudian saya membuat sebuah hipotesis atau dugaan bahwa perilaku menolong dari si pimpinan atau si direktur utama itu membawa pengaruh terhadap kepuasan kerja dari si karyawan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ketika kita bekerja, atasan kita, bos kita, pemilik perusahaan itu sangat baik. Kita minta, katakanlah kita pinjam uang atau kita minta uang tambahan, mereka kasih seperti itu. Ketika misalkan kita sakit dia tengok, ketika kita punya anak dia datang, ketika kita menikah misalnya, belum menikah, semenikah itu kemudian dia datang sambil bawa bingkisan, sambil bawa uang misalnya. Itu adalah salah satu sekian banyak hal-hal yang mungkin kemudian menjadikan kita merasa betah di perusahaan, merasa puas terhadap pekerjaan karena kita punya atasan atau pimpinan yang baik hati. Seperti itu. Nah, dari sana kemudian saya membuat sebuah hipotesis atau dugaan bahwa perilaku menolong dari top leader seperti direktur utama tadi itu bisa berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Itu hasil apa? Hasil saya melakukan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatifnya seperti apa? Penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang tidak mengaitkan terhadap angka-angka. Jadi lebih penelitiannya dari wawancara, dari observasi, dari FGD, focus group discussion, diskusi berkelompok seperti itu. Itu ciri-ciri penelitian kualitatif. Dikumpulkannya dengan metode wawancara. Nah, saya wawancara ke sekitar sekitar 50 atau 40 ya direktur utama dari perusahaan-perusahaan manufaktur itu rotan saja, sama perusahaan bank BPR gitu. Dari sana, dari penelitian saya berdasarkan hasil wawancara, saya kemudian menyimpulkan bahwa ada dugaan kalau direktur utamanya itu baik, maka itu akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, itulah namanya metode kualitatif, hypothesis generating research, penelitian yang menghasilkan hipotesis. Kemudian ada metode penelitian kuantitatif itu di mana untuk menemukan konsep atau tesa baru, peneliti terlebih dahulu mengembangkan proposisi dan hipotesis yang pada langkah berikutnya diuji dengan data secara kuantitatif hingga akhirnya sampai pada temuan akhir berupa sebuah tesa baru atau hipotesis yang teruji. Kembali kepada saya tadi ya. Jadi Bapak ini penelitian ketika S3 di Australia kemarin itu pertama diawali penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan datanya wawancara kepada sekitar 70 responden. Dibagi 70 responden itu karyawannya mungkin sekitar 40, direkturnya sekitar 30. Nah, hasil penelitian kualitatif itu dari wawancara itu saya menyimpulkan, saya melakukan dugaan bahwa ada hubungan antara kebaikan atau diskresi atau perilaku perilaku baik dari direktur utama terhadap karyawan yang itu akan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Oke, itu hasil dalam
report saya dalam penelitian kualitatif. Nah, kemudian saya uji dalam penelitian kuantitatif, yakni saya bagikan kuesioner kepada sekitar 400 karyawan. 400 karyawan, kuesionernya dari mana? Kuesionernya yang saya bangun dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi dalam penelitian kualitatif menghasilkan saya sebuah hipotesis. Hipotesis perlu diuji dengan penelitian kuantitatif yang melibatkan jumlah responden yang lebih banyak. Saya bikin 400 responden. Begitu. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, yang saya kembangkan dari penelitian kualitatif yang awal. Nah, kemudian ternyata setelah saya lakukan uji, ternyata memang berpengaruh. Ada kepuasan kerja yang mempunyai hubungan dengan di dalam penelitian kuantitatifnya. Setelah kita analisa datanya secara statistik pakai SPSS, ternyata memang kebaikan dari atasan itu mempunyai hubungan terhadap kepuasan kerja dari karyawan. Seperti itu. Sehingga terbukti secara kuantitatif seperti itu. Jadi itu. Nanti kalian pun kalau ada yang mempunyai keinginan untuk penelitian skripsinya itu adalah kualitatif dan kuantitatif, atau sebaliknya, atau dibalik, kuantitatif dulu, kualitatif, dengan senang hati saya siap membimbingnya ya. Jadi kembali ke sini ada proses penemuan konsep, ya, proses penemuan ilmu baru, kemudian ada penelitiannya kualitatif dan kemudian kuantitatif. Kalau kualitatif, hipotesis generating research, jadi pada akhir penelitian akan dihasilkan hipotesis dan tesa baru. Sementara dalam penelitian kuantitatif, hipotesis testing research, jadi mengetes hipotesis kayak tadi. Dalam penelitian kualitatif saya memprediksikan atau menduga bahwa ada hubungan antara perilaku menolong direktur utama dengan kepuasan kerja. Dan kemudian ternyata di dalam penelitian kuantitatif yang melibatkan 400 karyawan, hal itu bisa terbukti begitu. Nah, terkait dengan penelitian Anda nanti, karena ini muaranya adalah bahwasanya nanti kalian kan akan melakukan penelitian untuk S1 ya. Strata 1 biasanya fenomena manajemen data di lapangan. Jadi misalnya ada masalah, kenapa kok pemasaran ini barang-barang yang lakunya itu kok tidak banyak itu dari perusahaan ini. Ini berarti ada loyalitas konsumen yang rendah. Itu apa penyebabnya? Apakah karena kualitas dari iklannya yang kurang begitu bagus, ataukah karena display, misalkan dia adalah perusahaan retail, apakah ada pengaruh suasana dari toko, suasana dari tempat belanja yang kurang menyenangkan, ataukah dari sisi harga yang tidak bersaing? Itu orang marketing itu akan melihatnya. Itu kenapa? Itu fenomena manajemen. Datanya data lapangan ya. Kalau S2 fenomena manajemen dengan data di lapangan dan juga research gap. Kalau untuk mahasiswa S2, jadi research gap itu misalnya selama ini dalam ilmu manajemen SDM misalnya sudah diteliti pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kinerja, tetapi belum diteliti bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja yang dimoderasi. Yang dimoderasi ada moderatornya, misalnya moderatornya apa? Moderatornya adalah kepemimpinan leader transformasional atau kepemimpinan pemimpinnya begitu. Gaya kepemimpinan pemimpin itu belum ada penelitian yang memoderasi itu. Maka kemudian itu ada merupakan sebuah research gap. Ada celah di sana untuk diteliti bagaimana ketika hubungan antara atau pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja ketika di moderator ya, ketika ada moderatornya, yakni kepemimpinan transformasional. Sebagaimana yang saya jelaskan minggu lalu, moderator itu kayak misalnya gini, si A senang si B ya, katakanlah si A ini cowok senang pada si B, itu seperti adanya panah nih, si
Si A kan memanah si B karena dia si A ini senang sama si B. Si A ini cowok, si B ini cewek ya, bukan cowok lagi ya. Si A ini cowok, si B ini cewek. Nah, ditanya sama si C, A, kamu senang sama si B, berapa persen cintamu? Oh, aku cintaku full, I love her full. Misalkan kayak kata Mbak Surip itu. 100%, oke, bener nih. Ya deh, turunin deh, jangan terlalu penuh banget cintanya, 70% aja, oke. Kemudian kata si C, kamu tidak tahu tuh si B itu anak orang kaya, tunggal lagi. Oh, begitu ya. Oke deh, kalau gitu naik lagi aku cintaku jadi 100%. Nah, fakta bahwa si cewek itu adalah anak orang kaya itu menjadi moderator yang menaikkan hubungan perasaan si A terhadap si B. Begitu, itulah moderator ya. Kemudian tiba-tiba ada informasi yang negatif. Tadinya udah 100%, tapi lu tahu enggak, si B itu cewek yang senang gonta-ganti cowok. Nanti kamu juga sebentar lagi juga nanti didepak lah sama dia, di kick out. Oh begitu ya. Oh kalau gitu udah aku turunin lagi menjadi 60%. Enggak cinta-cinta banget gitu misalnya. Nah, maka tadi fakta bahwa si cewek itu senang gonta-ganti cowok itu juga memoderasi hubungan antara rasa senangnya si A kepada si B, tapi hubungannya menjadi lebih menurun begitu. Itulah yang dinamakan sebagai moderator. Jadi mengurangi atau meningkatkan hubungan ya. Strata 3 ada research gap, ada fenomena manajemen di lapangan, dan juga teori gap. Ada kesenjangan dari sisi teori. Jadi bisa jadi strata 3 kayak saya nih kemarin penelitian itu tujuannya untuk bisa menemukan teori baru. Sebetulnya saya punya cita-cita ingin menemukan teori baru namanya CEO altruism sama sector based altruism, dua teori yang ingin saya kembangkan. Cuman karena tidak ada waktu sekarang tertunda pengembangan teori tersebut begitu. Ciri khas penelitian ilmiah, the hallmarks of scientific research. Ini bahasa Inggris ya, the hallmarks of scientific research. Yang pertama ada purposiveness, rigor, stability, replicability, precision and confidence, objectivity, generalizability dan parsimony. Nih. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Jadi ciri-ciri penelitian yang scientific, yang ilmiah itu yang pertama, purposiveness. Artinya mempunyai tujuan. Ya. Sebuah penelitian ilmiah yang baik adalah penelitian yang memiliki tujuan dan fokus yang relevan, jelas dan perlu. Jadi begini, saya dikritik beberapa kali oleh profesor saya ketika saya hanya mengatakan bahwa penelitian tentang bagaimana efek atau dampak dari perilaku baik dari direktur utama atau pemilik perusahaan terhadap karyawan itu memiliki pengaruh terhadap kepuasan karyawan. Selalu ditanya, apa sih keuntungannya kamu? Apa sih tujuannya? Perlukah penelitian tentang ini? Tidak cukup kamu katakan bahwa ini ada research gap, belum ada penelitian yang meneliti pengaruh dari kebaikan direktur utama terhadap karyawan, ya. Pengaruhnya terhadap kepuasan kerja atau kinerja. Itu tidak cukup. Tapi harus ada implikasi praktisnya. Apa manfaatnya penelitian itu buat pengembangan manajemen, buat pengembangan perusahaan. Jadi nggak cukup hanya mengatakan di sini ada kesenjangan teori, di sini belum ada teori. Itu tidak cukup. Kamu harus jelaskan apa manfaat dari penelitian kamu itu. Jadi penelitian harus bertujuan, harus purposiveness. Fokus tujuannya, relevan dengan masalahnya, ya. Dan justifikasi itu menjadi penting. Kenapa misalkan penelitian tentang saya, CEO altruism, itu penting untuk dilakukan? Kenapa sih penting dilakukan?
Itu namanya purposiveness. Kenapa penelitian saya yang saya pertahankan 3 tahun, yang itu penelitian saya, ini mahasiswa saya sekalian, itu menghabiskan dana lebih dari 150 juta. Kenapa kok gede banget penelitiannya, Pak? Karena saya bolak-balik dari Australia ke sini. Saya lagi S3 di Australia, balik ke sini pengumpulan data, balik lagi untuk pengolahan data di sana, balik lagi sampai beberapa kali pengumpulan data. Dana dari LPDP saja saya habis 62 juta. Mungkin terpakainya hanya sekitar 50 juta. Tapi sebelum itu dana pribadi saya, dana dari kampus itu udah saya pakai banyak sekali. Nah, itu ya. Jadi yang paling penting ketika kita melakukan sebuah penelitian, nanti kalian untuk skripsi ya, ada fokus, ada relevan dengan masalahnya. Jadi penelitian ini jadi tidak beda dengan masalahnya ini, ya berarti tujuan penelitiannya ya juga harus memecahkan masalah begitu. Kayak tadi misalkan masalahnya, kenapa kok iklan banyak, dia iklan banyak, tetapi kenapa kok pendapatannya sedikit dari perusahaan? Maka penelitiannya harus relevan dengan masalahnya. Yang kedua, ciri khas penelitian ilmiah itu rigor atau kuat. Sebuah penelitian ilmiah yang baik dengan tujuan yang jelas itu akan menjadi lebih rigor bila penelitian itu dilakukan dengan dasar teoretikal yang kuat serta rancangan metodologi yang baik dan benar. Jadi begini, kuatnya itu jadi pertama, ketika kita hendak meneliti, nih ada topik misalkan ada masalah di perusahaan. Masalah di perusahaan itu kenapa misalnya karyawan tuh kok tidak begitu disiplin di perusahaan itu, ada apa begitu, gara-gara kekurang disiplinannya sehingga banyak misalkan pengiriman yang tertunda gara-gara nggak disiplin karyawannya. Kan harusnya kan manut pada aturan nih, kalau mengirim 1 hari harus sudah dikirim ya 1 harus dikirim, ini kok enggak begitu. Dan itu terjadinya kepada hampir semua karyawan. Kenapa ini bisa terjadi begitu? Nah, maka kemudian penelitian harus dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu apa penyebab karyawan tidak disiplin. Tapi kemudian penelitian ilmiah ini harus berdasarkan kepada teori yang ada. Teorinya yang mana? Teorinya yang mana yang bisa menjelaskan kenapa karyawan itu tidak disiplin? Oh, teorinya ternyata ada. Misalnya teorinya itu tentang bagaimana kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan itu, teorinya misalkan mengatakan bahwa kepemimpinan yang buruk itu akan berdampak pada perilaku karyawan yang buruk. Sebut aja teorinya teori X gitu. Maka kemudian teori X ini menjadi landasan kepada untuk kalian yang sedang meneliti penyebab karyawan itu menjadi tidak disiplin, menjadi landasan bahwa saya akan fokusnya itu kepada kepemimpinan. Jangan-jangan kepemimpinan para pemimpin di perusahaan ini jelek. Mereka tidak mengarahkan, mereka tidak memotivasi, mereka tidak mempengaruhi karyawan-karyawan di bawahnya sehingga karyawan itu menjadi tidak disiplin. Mereka tidak mengontrol dan seterusnya. Nah, berlandaskan teori inilah yang kemudian akan menjadikan penelitian itu menjadi rigor atau kuat karena ada landasan teorinya. Dan yang kedua, ya, dengan metodologi yang tepat. Nah, sekarang misalnya ingin meneliti sejauh mana penyebab kenapa karyawan tidak disiplin, maka kita bisa menggunakan metodologinya apakah mau kualitatif atau kuantitatif, karena kita mencoba mencari kebenaran. Kual atau kuan atau dua-duanya. Itu metode kita harus tepat. Kita harus memilih metode agar penelitian ini kuat. Mau kual atau kuan, seperti itu. Atau dua-duanya. Kualitatif dengan mewawancarai sekian, misalkan karyawannya misalkan ada 500. Nah, kita berarti kan pilih sampelnya, masa 100 atau 200 kan berat itu kalau wawancara. Ya paling misalnya ada 20 itu dipilih misalnya dari setiap departemen 1, dipilih orang yang paling mempunyai informasi yang paling banyak, dia paling bisa ngomong. Itu di dalam penelitian kualitatif dengan metodologi diantaranya adalah wawancara, seperti itu. Jadi rigor itu harus hati-hati, harus akurasi dan derajatnya pasti. Berikutnya,
Berikutnya adalah penelitian, ciri khas penelitian ilmu itu adalah testability, dapat diuji. Ya. Sebuah penelitian yang baik adalah bila ide-ide solutif yang dikembangkan dalam penelitian itu dapat diuji, ya, tingkat penerimaannya dan tingkat kebenarannya. Artinya begini, ya. Testability itu uji kesesuaian instrumen, uji akseptansi model, dan uji kebenaran hipotesis. Misalnya di dalam penelitian kuantitatif nih ya. Ya, metode penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu artinya quantity. Quantity itu jumlah. Jadi biasanya kalau metode penelitian kuantitatif, gampangnya buat kalian, metode kuantitatif itu bagiin kuesioner tuh biasanya. Jadi kalau misalkan saya ngomong metodologi kuantitatif, karena kalian mungkin masih awam ya, masih dasar sekali dalam masalah penelitian. Pokoknya ketika saya bilang kuantitatif, langsung ngekliknya kepada bagian kuesioner dengan jumlah yang banyak aja. Ya, oke. Ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, kita bagikan kuesioner. Di dalam kuesioner ada apa coba? Ada sejumlah pertanyaan dalam kuesioner, dalam angket, jumlah pertanyaan. Oke. Pertanyaan itu kemudian akan dijawab oleh responden. Biasanya jawabannya pilihannya adalah 5. Ya, dari mulai 1, 2, 3, 4, 5. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 misalkan sedang, 4 setuju, 5 sangat setuju. Oke. Nah, ketika sudah diisi semuanya, oleh katakanlah tadi kita meneliti kenapa karyawan itu tidak disiplin. Dari 500 karyawan, kita ambil sampelnya hanya 100 karyawan. Maka 100 karyawan itu setelah kita bagian kuesioner, maka datanya kita input dulu. Jadi misalkan dari 100 karyawan itu, kemudian ini misalkan dalam Excel nih, Excel 100 karyawan ke bawah, set gitu 100 karyawan. Nanti ke kanannya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Pertanyaan nomor 1A misalkan. Misalkan bagian A itu pertanyaan ada 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. A 1, 2, 4, 5. Kemudian pertanyaannya yang bagian B 1, 2, 4, 5 dan seterusnya. Nih. Kemudian nanti diuji terlebih dahulu ya di SPSS. Biasanya nanti kalian akan dikenalkan dengan SPSS. Dites terlebih dahulu ya, apakah instrumen itu alat ukur untuk mengukur misalnya tingkat kedisiplinan karyawan dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Itu tingkat kedisiplinan itu katakanlah sudah ada kuesioner bakunya yang kita ambil dari buku atau dari jurnal. Nah, kemudian setelahnya kita ujikan kepada karyawan, nanti di dalam SPSS nanti akan dites apakah instrumen itu valid atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden itu valid atau tidak. Valid itu artinya bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Kita kan ingin mengukur tingkat kedisiplinan karyawan. Apakah pertanyaan-pertanyaan di dalam instrumen yang kita ambil dari buku atau dari jurnal tadi itu valid tidak, mengukur tingkat kedisiplinan karyawan atau tidak. Nah itu yang kemudian ciri khas itu harus dapat diuji, testability-nya. Oke. Jadi uji kesesuaian instrumen, uji akseptansi model. Akseptansi model itu begini misalnya ya. Kita ingin, harusnya sih enaknya masih digambarkan ya, kalau misalkan ada whiteboard nanti di dalam inilah, nanti di dalam offline saya akan gambarkan. Ada model misalkan begini. Pengaruh antara tingkat kedisiplinan terhadap kinerja. Nanti modelnya adalah pakai kotak-kotak, pakai panah. Kemudian selain tingkat kedisiplinan apa misalnya katakanlah lingkungan kerja. Jadi pengaruh kedisiplinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan kotak 2 dan kemudian set seperti itu. Ada 2. Nah, model ini apakah bisa diterima atau tidak? Bahwa ada pengaruh atau ada hubungan
antara disiplin dan yang kedua tadi, lingkungan kerja terhadap kinerja atau prestasi kerja. Dan uji kebenaran hipotesis. Kemudian kita kan menduga bahwa ada hubungannya, ada pengaruhnya, ada pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja. Dan itu bisa dites apa tidak, begitu. Itu harus bisa dites. Replicability, dapat direplikasi, dapat diduplikasi gitu. Penelitian yang baik adalah memiliki tingkat replikabilitas yang tinggi, yaitu bila penelitian itu dilakukan dengan instrumen yang sama, akan mendapatkan hasil yang sama juga. Jadi begini, bisa jadi gini. Nih, replicability, kesimpulan yang sama pada situasi yang sama. Penerimaan hipotesis bukan karena kebetulan, tetapi karena memang the state of the affair. Kesimpulan yang sama dengan metode yang sama. Jadi begini. Ketika kita melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat kedisiplinan karyawan terhadap kinerja dan pengaruh lingkungan kerja karyawan terhadap kinerja, jadi X1, X2 terhadap Y, misalkan cuma 2 variabel dependennya, oke. Nah, dengan menggunakan instrumen itu adalah alat ukur itu kuesioner, ya. Misalkan untuk menanyakan tentang kedisiplinan, kita nanyakan dengan 5 pertanyaan dari alat ukur yang kita ambil dari jurnal X, begitu. Oke. Dan untuk lingkungan kerja kita ambil 6 pertanyaan dari jurnal Y, jurnal kita tidak tahu katakanlah. Dan untuk mengukur kinerja kita ambil dari jurnal Z, misalkan. Nah, ternyata kita menemukan ada hubungan, ada keterkaitan. Oh, jadi kedisiplinan itu akan mempengaruhi kinerja. Oh, lingkungan kerja itu akan mempengaruhi kinerja. Dengan instrumen yang sama, dengan model tadi hubungan X1, X2 terhadap Y itu, dengan model yang sama, dengan instrumen yang sama, ketika pertanyaan itu ditanyakan di tempat yang lain atau mungkin di negara yang lain, dengan tentu diganti bahasa, ternyata tetap hasilnya sama. Bahwa yang namanya lingkungan kerja dan kemudian kedisiplinan itu mempengaruhi terhadap kinerja atau memiliki hubungan dengan kinerja. Itu yang dinamakan replicability. Mendapatkan hasil yang sama. Berikutnya, ciri khas penelitian adalah precision and confidence. Presisi adalah konsep yang menjelaskan mengenai kedekatan temuan penelitian kita dengan realitas. The closeness of the findings to reality atas dasar sampel yang digunakan. Jadi, presisi ini hasilnya mendekati realitas. Jadi, hasil dari penelitian kita itu, misalnya kita katakan bahwa kedisiplinan itu merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja. Maka kemudian kita bisa mengatakan kepada bos di perusahaan yang tadi bermasalah bahwa wajar kinerja karyawan itu menurun karena mereka tidak disiplin. Maka bagaimana strateginya? Disiplinkan karyawan dulu. Bagaimana caranya agar mereka itu mau taat kepada aturan, karena ternyata hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedisiplinan itu berpengaruh terhadap kinerja atau prestasi kerja. Semakin rendah kedisiplinan, maka semakin rendah prestasi kerja. Jadi jangan dibiarkan terus, bos. Sama kita tuh bilang, oh bosnya, kalau semakin rendah terus nanti kinerja akan semakin rendah. Apa buktinya? Ini hasil penelitiannya. Gitu. Confidence adalah probabilitas bahwa estimasi yang dilakukan adalah benar. Dalam penelitian adalah penting bahwa bukan saja hasil yang didapatkan memiliki presisi itu tingkat keakuratan, ketepatan yang tinggi, tapi juga bahwa peneliti dapat mengklaim dengan yakin bahwa penelitian diulang berkali-kali, maka 90% dari peristiwa pengulangan itu menunjukkan adanya kebenaran, adanya kesamaan gitu. Jadi itu dalam penelitian kuantitatif karakternya seperti itu. Harus percaya diri bahwa dengan metode yang tepat, step by stepnya kita lakukan, ada landasan teorinya, ada pertanyaan penelitiannya, itu kemudian bisa kemudian menjadikan kita confidence bahwa kayak saya misalkan ya,
Saya yang lagi membangun teori ya, dan saat ini belum selesai walaupun S3 saya sudah selesai. Bahwa saya akan mengatakan bahwa ketika bos atau direktur perusahaan atau direktur utama pemilik perusahaan UKM itu baik pada bawahan, dimanapun, mau di Amerika, mau di Kanada, mau di Australia, mau di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah, dimanapun, maka itu akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan dan akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, ketika saya mengatakan itu, maka saya akan dikatakan saya confidence. Tapi confidence percaya dirinya saya dengan teori CEO altruismnya saya itu harus dibuktikan dulu dengan melalui penelitian yang kuat, yang robust. Yang tadi di bawah ini robust, yang rigor, yang kuat. Dengan dasar teoritis yang kuat, metodologi yang baik dan benar. Maka kemudian saya akan confidence mengatakan, ini instrumen yang saya buat. Instrumen yang saya buat untuk penelitian kuantitatif saya itu misalkan terdiri dari dua variabel ya, dua konstruk. CEO altruism itu pertama adalah bantuan terkait dengan pekerjaan, dan kedua bantuan terkait dengan selain pekerjaan. Dua dimensi itu yang saya temukan di dalam penelitian saya. Saya katakan kalau saya confidence bahwa ketika si bos ini melakukan dua kategori bantuan kepada karyawan yang ada di bawahnya yang dia pekerjakan, karyawan dan perusahaan itu adalah perusahaan UMKM, maka itu akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan, akan meningkatkan kinerja karyawan. Nah, saya confidence. Dan ternyata mungkin suatu saat akan ada peneliti yang melakukan penelitian di tempatnya di sana, di negaranya di sana, apakah di India, di Pakistan, di Bangladesh, dengan menggunakan instrumen yang saya kembangkan di Indonesia. Dan ternyata di sana pun terbukti bahwa ketika CEO-nya itu, ketika UMKM, perusahaan UMKM itu baik pada bawahannya, ternyata kinerja karyawannya itu meningkat. Maka itulah yang dinamakan confidence. Oke. Jadi hasil ilmiah itu dia harus confidence. Karena dia sudah melakukan penelitiannya secara rigor tadi ya. Berikutnya adalah penelitian ini terus objektif. Kesimpulan yang ditarik harus didasarkan pada fakta dari temuan yang diturunkan dengan menggunakan data yang aktual, bukan pendapat subjektif. Jadi gini, objektif itu sesuai dengan kenyataan, subjektif itu sesuai dengan penafsiran. Hafalkan, objektif itu sesuai dengan kenyataan, subjektif itu sesuai dengan penafsiran. Nah, dalam penelitian ilmiah ya, ketika kita melakukan sebuah kesimpulan bahwa ada pengaruh antara variabel X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, kita mengambil kesimpulan itu bukan asbun, tetapi berdasarkan hitungan-hitungan statistik atas data-data yang sudah kita olah. Ya, data sudah kita olah, kemudian kita analisa, dan kemudian akan menimbulkan sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu harus objektif sesuai dengan kenyataan. Yang kedua adalah ya, generalizability. Apa generalizability itu? Adalah kemampuan sebuah penelitian menghasilkan lingkup aplikasi yang luas dari satu organisasi ke organisasi lain. Jadi bisa digeneralisasi ya. Apa itu generalisasi? Oke. Generalizability. Jadi artinya kemampuan sebuah penelitian menghasilkan lingkup aplikasi yang luas dari satu organisasi ke organisasi lain. Jadi generalisasi lah dalam bahasa ininya. Contoh begini ya, penelitian kalian itu misalkan ingin meneliti sejauh mana hubungan antara tingkat kedisiplinan karyawan dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Misalnya, sederhana aja judulnya dulu seperti itu. Sebetulnya saya lebih senang judul yang lebih kompleks, tapi oke lah, untuk pemahaman mendasar seperti itu dulu. Kalian telitinya itu di sebuah perusahaan yang karyawannya ada 1000.
bayangin kalau misalkan ngebagiin kuesioner kepada 1000 karyawan. Waduh, yo gempor, banyak biaya itu. Nah, bagaimana strateginya? Maka kalian tetapkan bahwa populasi yang ingin saya teliti sebetulnya adalah seluruh karyawan yang ada di perusahaan itu. Artinya, saya ingin tahu untuk seluruh karyawan yang jumlahnya 1000 itu, apakah menurut mereka ada pengaruh dari tingkat kedisiplinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja? Ada nggak pengaruh untuk 1000 karyawan itu? Oke, 1000 karyawan nih. Jadi kita ingin meneliti 1000 karyawan. Tetapi kita tidak mau melakukan pembagian kuesioner kepada 1000 karyawan. Maka apa yang dilakukan? Kita mengambil sampling, sampel itu contoh aja. Jadi porsi sekian dari karyawan 1000 itu yang kita ambil untuk dijadikan sebagai sampel, contoh. Ya, kayak sampel misalkan kamu membeli produk misalnya, produknya misalkan beras, minta dulu sampelnya dong, apakah memang 1 karung kamu ambil? Kan enggak, paling cuma sedikit, itu sampel, namanya sampel. Sampelnya misalnya dengan metode pengambilan sampel yang valid, yang ada teorinya, kamu menggunakan namanya rumus Slovin, nanti kamu kaji Slovin. Jadilah yang terambil hanya 100 dari 1000. 100 itu strateginya gimana agar nanti 100 ini bisa mewakili 1000 tadi? Oh, ada namanya sampling strategi. Strategi pengambilan sampel. Bagaimana caranya sekarang? Oh, bisa jadi 100 itu dipilih. Dari 1000 karyawan itu kita ambil acak. Acak aja, ketemu dengan karyawan, kasih kuesioner, suruh ngisi. Ketemu dengan karyawan, kasih kuesioner, suruh ngisi. Jadi ngacak aja. Jadi 1000 itu ya ketemu yang mana ya udah kita kasihkan kuesioner itu. Nah, misalkan itu namanya simple, disebutnya kalau seperti simple random sampling. Jadi mengambil sampel secara acak dan sederhana. Siapa yang ketemu udah dikasihkan. Cuma ketemu kasihkan, sederhana aja gitu. Nah, setelahnya itu 100 orang secara acak itu kita terima datanya dan kemudian kita olah. Olahnya apa? Kita masukkan data entry di Excel. Excel masukkan data entry, dari Excel kemudian dimasukkan ke dalam SPSS, kemudian kita analisa. Dan kemudian kita akan mengatakan bahwa setelahnya dilakukan analisa, ternyata ada pengaruh antara lingkungan kerja atau tingkat kedisiplinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Kita katakan itu kan data dari sampel 100, tetapi kita bisa katakan bahwa untuk seluruh populasi 1000 orang kita bisa mengatakan bahwa ada pengaruh antara tingkat kedisiplinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja. Bagi siapa? Bagi 1000 karyawan. Kan yang diambil cuma 100. Iya, cuma 100 yang saya ambil, tapi itu kan sampel. Tetapi yang saya maksud dari sampel ini adalah untuk bisa mengeneralisasi, menganggap ini temuan ini tidak hanya berlaku untuk 100 orang tadi, tapi berlaku untuk 1000 orang yang kita teliti. Itu namanya generalizability. Atau misalkan bisa jadi kemudian kita bisa mengatakan, bisa jadi ke perusahaan lain juga sama akan seperti itu. Itu namanya generalizability. Terakhir adalah parsimony. Berhubungan dengan derajat kerumitan sebuah penelitian yang meliputi variabel-variabel penelitian dan interrelasinya. Jadi begini, ciri khas penelitian itu ada kerumitan. Jadi kalau kalian melakukan penelitian dan ada rumit, bingung Pak, bingung ini Pak, wajar, it's alright. Saya pun ketika belajar penelitian bingung, pusing, ya sama. Terlebih saya repotnya lagi, ini saya jujur-jujuran saja ya kepada kalian ini. Saya ini S2, S1, S2 2 kali, itu penelitiannya kualitatif semuanya dengan metode wawancara atau studi literatur. S3 langsung saya dituntut untuk penelitian kuantitatif plus kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif saya tidak ngerti SPSS, saya tidak mengerti SEM, Structural Equational Modeling. Saya tidak ngerti AMOS itu alat seperti SPSS untuk melakukan analisa data, itu saya tidak ngerti. Dari nol saya belajar. Rumit, ya capek,
Itulah namanya penelitian, ada kerumitan. Tapi lalui saja, nanti juga kita akan ketemu dan paham ke depannya. Oke. Simplisitas di dalam menjelaskan sebuah fenomena dan dalam menghasilkan solusi terhadap sebuah masalah tertentu saja lebih dikehendaki daripada dengan yang kompleks atau rumit. Walaupun ketika kita melakukan kajian itu ada rumit, variabel, tetapi ketika menjelaskan fenomena, keadaan, temuan, solusi, kita harus menjelaskannya dengan kalimat-kalimat yang simple, yang sederhana. Kita katakan, walaupun kan di dalam yang pasti yang rumit itu misalkan hubungan terhadap hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja adalah 0,0 sekian, itu rumit, orang nggak begitu ngerti. Udah aja katakan nanti di dalam kesimpulannya bahwa ada hubungan yang kuat dengan hubungan sekian persen antara tingkat kedisiplinan dengan kinerja, gitu, yang bikin orang tuh paham. Jadi tetap dalam penelitian itu, walaupun ketika kita melakukan proses penelitiannya rumit, statistiknya rumit, tetapi ketika menjelaskan hasil harus secara simple. Oke. Roadmap proses penelitian ilmu manajemen. Ada fenomena bisnis dulu, ada research gap, tadi ada penelitian yang belum diteliti oleh, ada teori gap, ini untuk yang S3 tadi ya. Kemudian kita bikin ada latar belakangnya dulu. Kenapa kita meneliti itu? Apa logiknya? Ada rumusan masalah. Ada masalah penelitian apa yang ingin kita teliti? Ada rumusan masalah penelitian apa? Jadi kalau tadi ada rumusan masalah umum, ini ada rumusan masalah penelitian. Setelah itu kita munculkan ini telaah pustaka. Ya, bagaimana teori-teori sebelumnya menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, kemudian setelahnya ada itu, setelahnya kita telah pustaka, ada hipotesis, dugaan kita, dan atau pertanyaan penelitian. Nah, kalau untuk S3 ada grand theoretical model atau proposisi. Dan setelah itu ada model penelitian secara empiris, misalkan dengan membagikan kuesioner dan sebagainya. Dan kemudian dengan membagikan kuesioner ada kita memiliki data. Kalau membagikan kuesioner, datanya data kuantitatif. Oke, dari data lakukan uji empiris. Ujinya misalkan dengan menggunakan alat SPSS, itu adalah sebuah alat aplikasi gitu untuk menghitung-hitung itu, untuk menghitung hubungan. Oh, luar biasa SPSS itu. Dan kemudian ada ringkasan temuan penelitian, ya. Dan akhirnya adalah laporannya, begitu. Itu diantaranya, ya. Nah, dari model penelitian ini bisa muncul kepada judul tesis, ya. Judul tesis atau judul skripsi. Satu lagi, proses penelitian kuantitatif. Ini kuantitatif yang biasanya mahasiswa manajemen itu kuantitatif. Ketika saya tanya tadi barusan kepada dosen kaprodi manajemen, Bu, kalau dosen-dosen kita ada nggak sih yang penelitiannya kualitatif? Kayaknya nggak ada, mereka kuantitatif semuanya. Ya alhamdulillah saya termasuk yang bisa dua-duanya, kualitatif bisa, kuantitatif. Kalau ada di antara mahasiswa saya 4 kelas ini tertarik melakukan skripsi dalam metode penelitian kualitatif, silahkan ngomong sama saya. Nanti saya pandu, nanti saya bimbing. Penelitian kualitatif nanti dipublikasikan. Kalau saya kalau membimbing skripsi, arahnya adalah ke publikasi, karena itu bermanfaat buat karir mahasiswa ke depannya, begitu. Maka dalam penelitian kuantitatif ada rumusan masalah. Jadi masalah itu dirumuskan. Masalah itu kan luas, tapi dispesifikkan masalah itu, dirumuskan. Ada teorinya. Oke, ada landasan teori. Teori itu banyak dalam ilmu manajemen, banyak sekali. Ada teori namanya social learning theory, teori pembelajaran sosial. Teori itu mengatakan bahwa orang melakukan sesuatu itu karena dia memodelkan. Dia menjadikan seseorang menjadi model bagi perilaku dia. Itu namanya social learning theory namanya. Kemudian ketika kita mengatakan bahwa kita mau meneliti bagaimana sih perilaku karyawan di perusahaan, apakah ada pengaruh dari perilaku atasan, maka teori ini bisa menjelaskan bahwasannya orang itu
termasuk karyawan di perusahaan, itu melakukan sesuatu itu berdasarkan model yang dia lihat. Dan salah satu model yang dia lihat adalah atasannya dia. Maka ketika kita mau melakukan penelitian dengan mengatakan bahwa perilaku atasan, perilaku kepemimpinan atasan itu bisa dijadikan model, contoh bagi bawahan, kita sudah didasari pada teori tadi, bahwa ada social learning theory yang mengatakan bahwa orang itu berperilaku berdasarkan model orang lain yang dia tiru. Nah, itulah namanya landasan teori. Jadi ketika kalian ingin meneliti tentang perilaku karyawan dipengaruhi oleh perilaku atasan, kalian sudah punya teorinya. Teorinya apa? Itu social learning theory. Sekarang diganti dengan social cognitive theory, teori kognitif sosial, begitu. Itu dari si profesornya namanya saya lupa. Ya. Dan kemudian ada rumusan hipotesis, dugaan. Ada dugaan misalkan menduga bahwa hipotesis 1, ya, kepemimpinan atasan itu akan berpengaruh terhadap kepemimpinan atasan memiliki hubungan dengan pola kepemimpinan yang akan dilakukan oleh bawahan pada masa yang akan datang. Katakanlah itu hipotesisnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita tetapkan populasinya, siapa yang akan menjadi. Populasi kita akan diteliti misalkan di perusahaan A dengan karyawan 1000, atau populasi kita adalah seluruh karyawan yang ada di beberapa perusahaan, katakanlah begitu. Jadi kita sampelnya dari beberapa perusahaan, ambil karyawannya berapa. Dari populasi akan ada sampel. Dari sampel kita lakukan pengumpulan data. Sambil kita menentukan populasi, kita kembangkan alat ukur tadi, kuesioner kita. Kita mau ngambil dari jurnal atau kita ngambil dari buku, atau kita kembangkan sendiri. Tetapi kalau kita kembangkan sendiri itu perlu waktu yang lama, dan sebetulnya tidak pas ketika kita langsung melakukan pengembangan alat ukur, langsung dilakukan pengujian. Itu yang menurut saya, kritik saya di prodi manajemen itu, mahasiswa itu disuruh untuk membuat alat ukur langsung seketika. Padahal di dalam teorinya mengembangkan alat ukur itu harus dilakukan tahap yang sangat panjang. Kemudian adalah pengujian instrumen. Jadi instrumennya adalah diuji terlebih dahulu, itu sudah valid atau tidak. Baru kemudian dilakukan pengumpulan data. Dari pengumpulan data, analisis data, dan kemudian kesimpulan dan saran. Ternyata dari kesimpulannya menunjukkan bahwa perilaku bawahan itu dipengaruhi oleh perilaku kepemimpinan dari atasannya. Itu kesimpulannya, misalkan dari penelitian kita yang melibatkan responden misalkan 100, apakah 200 gitu, dengan metode kuantitatif membagikan kuesioner. Kurang lebih seperti itu materinya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semuanya, oleh Anda semuanya, tentang bagaimana penelitian karakteristik dari penelitian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk semuanya, dan bisa menginspirasi atau paling tidak menjadi dasar untuk melakukan penelitian di selanjutnya.